Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang terus menarikmu ke arah yang berlawanan? Antara cahaya yang ingin naik dan bayangan yang menahannya tetap di bumi? Itulah nafsu, rahasia paling halus yang bersembunyi di balik setiap niat, setiap doa, bahkan setiap amal kebaikan kita. Ia bisa menjelma suci, tapi menyimpan api yang membakar dari dalam. Banyak yang menundukkannya, sedikit yang memahaminya. Dalam dunia tasawuf, pembersihan nafsu bukan sekadar mengendalikan diri, tapi perjalanan menembus lapisan jiwa hingga seseorang menemukan wajah Tuhannya sendiri di balik tirai keakuan. Dan disitulah segalanya dimulai. Bab 1. Nafsu, tabir tipis antara cahaya dan kegelapan. Dalam diri manusia, ada sesuatu yang begitu halus namun begitu kuat, sesuatu yang bisa mengangkatnya menuju puncak kemuliaan atau menjerumuskannya ke jurang kehinaan. Itulah nafsu, kekuatan laten yang bersemayam dalam batin setiap insan. Nafsu bukan sekadar dorongan keinginan duniawi, tetapi ia adalah energi kehidupan yang belum disucikan, seperti air yang jernih namun berlumpur di dasarnya. Dalam pandangan para arifin, nafsu bukan untuk dimusnahkan, melainkan disucikan, ditundukkan, hingga ia menjadi kendaraan yang patuh di bawah kendali ruh. Namun sebelum itu, manusia harus berani menatap wajah nafsunya sendiri, sebuah cermin yang menampakkan bayangan paling jujur dari dirinya, meski sering kali menyakitkan untuk dilihat. Setiap kali hati bergetar karena keinginan, disitulah nafsu berbicara. Ia membisikkan kata-kata halus yang terdengar seperti harapan, padahal di baliknya tersimpan jebakan ilusi. Nafsu tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar, seperti amarah atau syahwat. Terkadang ia mengenakan pakaian spiritual, menjelma menjadi rasa bangga atas amal, rasa puas atas zikir, bahkan perasaan telah dekat dengan Tuhan. Inilah tipu daya yang paling halus, ketika nafsu tidak lagi tampak sebagai musuh, melainkan sebagai teman yang tampaknya mengajak menuju cahaya, padahal diam-diam mengikat kaki agar tak benar-benar melangkah ke hadirat ilahi. Para sufi menyebut momen ini sebagai fitnah ruhani, di mana seseorang merasa suci, padahal masih terperangkap dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Maka jalan pertama dalam tasawuf bukanlah menolak nafsu, tetapi mengenalnya. Menatapnya seperti seorang musafir yang menatap lembah gelap yang harus dilalui untuk sampai ke puncak. Barang siapa tidak mengenal nafsunya, ia akan tersesat oleh bentuk-bentuknya yang menipu. Setiap hasrat, setiap dorongan, setiap emosi, semuanya harus diterangi dengan cahaya kesadaran. Disinilah peran mujahadah, perjuangan batin yang bukan melawan dunia, tetapi melawan gelombang halus dalam diri sendiri. Perjuangan ini tidak keras, tetapi lembut. Tidak tergesa, tetapi terus-menerus. Tidak untuk mematikan keinginan, tetapi untuk menyingkap makna sejati di baliknya. Ketika seseorang mulai membersihkan nafsunya, ia akan merasakan betapa kuatnya daya tarik dunia terhadap jiwanya. Namun dalam pembersihan itu pula, muncul kesadaran baru bahwa semua keinginan hanyalah cermin dari kerinduan terdalam pada Tuhan. Nafsu yang diarahkan, disucikan, dan dipimpin oleh ruh menjadi sayap yang mengantarkan manusia kepada makna. Tapi selama nafsu dibiarkan liar, ia menjadi rantai yang menahan ruh dalam tanah keserakahan dan ego. Karena itu, setiap tangisan taubat, setiap kesadaran diri, setiap penyesalan yang tulus, semua itu bukan kelemahan, melainkan langkah awal menuju kebebasan sejati, kebebasan dari diri sendiri. Mereka yang telah menempuh jalan ini tahu bahwa pembersihan nafsu bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan panjang, penuh kesunyian dan perenungan. Ada saat di mana hati terasa gelap dan kosong, namun itulah tanda-tanda pembersihan sedang bekerja. Dalam sepi itu, Allah menyingkapkan sedikit demi sedikit hakikat kehadirannya. Dan seseorang mulai menyadari, ternyata musuh yang selama ini ia lawan bukanlah dunia, bukan pula makhluk lain, melainkan dirinya sendiri yang belum mengenal Tuhannya. Saat kesadaran ini lahir, barulah seseorang berjalan bukan dengan ego, melainkan dengan cinta. Cinta yang memadamkan segala api keinginan dan menyalakan satu cahaya tunggal, kerinduan abadi kepada Allah. Bab 2. Perjalanan nafsu.
dari amarah menuju mutmainnah. Perjalanan nafsu adalah perjalanan ruhani paling panjang yang harus ditempuh manusia. Ia bukan lintasan waktu, tapi lintasan kesadaran. Dalam setiap diri ada 7 lapisan nafsu yang bersemayam, dimulai dari yang paling rendah, nafsu amarah, hingga yang paling tinggi, nafsu kamilah. Di setiap lapisan, manusia diuji oleh bentuk-bentuk dirinya sendiri, karena setiap tahap adalah cermin dari keadaan hati yang sedang dibersihkan. Nafsu amarah adalah tahap pertama, nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, yang membuat seseorang tunduk pada keinginan, terperangkap dalam hawa, dan menjadikan dunia sebagai pusat kehidupannya. Di sini suara Tuhan tenggelam dalam riuh rendah ego, dan manusia merasa dirinya adalah pusat segalanya. Namun di balik kegelapan itu, Allah menyembunyikan potensi kebangkitan. Karena hanya dari kegelapanlah cahaya menjadi berarti. Ketika hati mulai resah terhadap dirinya sendiri, ketika seseorang mulai merasa lelah mengejar keinginan yang tak pernah usai, disitulah tanda bahwa ia telah berpindah dari amarah menuju nafsu lawamah, nafsu yang menyesali. Pada tahap ini, kesadaran mulai bangkit. Seseorang mulai menyesali kesalahannya, mulai menatap cermin batin dengan rasa malu dan harap. Namun perjalanan ini belum tenang. Di antara penyesalan dan keinginan, hati terus berperang, jatuh dan bangun, menangis dan kembali tergoda. Ia seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir, haus akan ketenangan, namun masih membawa beban dunia. Tapi Allah Maha Lembut. Setiap air mata penyesalan adalah air yang membasuh kotoran jiwa, hingga sedikit demi sedikit hati mulai mengenal rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari lawamah, manusia akan naik menuju nafsu mulhamah, nafsu yang mulai menerima ilham. Pada tahap ini, hati sudah mulai lembut. Ia bisa mendengar suara hening dari dalam dirinya. Suara yang bukan berasal dari ego, melainkan dari bisikan lembut ilahi. Dalam keheningan zikir dan renungan, seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang memiliki, tapi tentang menyadari. Ia mulai melihat bahwa segala yang terjadi adalah pelajaran, bahwa setiap luka adalah pintu menuju pengenalan. Nafsu yang dulu menggoda, kini mulai tunduk. Ia tak lagi liar, tetapi masih harus dijaga, karena disinilah muncul ujian paling halus, ujian spiritual, rasa bangga karena merasa telah mengenal Tuhan. Setelah melewati ujian itu, muncullah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Pada tahap ini, manusia telah berdamai dengan dirinya. Keinginannya tidak lagi bergejolak, dunia tak lagi memikat, dan segala sesuatu yang terjadi diterima dengan lapang dada. Hati yang dulu gelisah kini menjadi samudra yang tenang. Ombaknya tetap ada, tapi tak lagi mengguncang kedalaman. Inilah keadaan yang disapa oleh Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki ra'adiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Kalimat itu bukan sekadar ayat, melainkan panggilan cinta yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah bersih dari kebisingan nafsu. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Setelah mutmainnah, masih ada radiyah, mardiyah, dan kamilah. Tahap-tahap kehalusan batin yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah fana dalam kehendak Tuhan. Di tingkat ini, manusia tidak lagi memiliki aku yang menuntut, karena seluruh kehendaknya telah larut dalam kehendak ilahi. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup sebagai pancaran dari cahayanya. Dari titik inilah para wali, para kekasih Allah, menjalani hidup dalam diam yang bermakna, dalam kesunyian yang bertasbih, dalam gerak yang tak lagi dimiliki oleh ego, melainkan digerakkan oleh kasih Tuhan itu sendiri. Maka perjalanan nafsu bukanlah sekadar perjuangan melawan hawa, melainkan perjalanan kembali. Kembali kepada asal, kepada keheningan awal, kepada zat yang menjadi tujuan segala perjalanan. Bab 3. Hakikat nafsu sebagai bayangan ruh. Nafsu pada hakikatnya bukanlah musuh ruh, ia adalah bayangannya. Bayangan yang muncul karena adanya cahaya yang menyinari bentuk. Ruh adalah cahaya ilahi yang suci, sementara nafsu adalah bayangan yang muncul ketika cahaya itu menyentuh realitas jasad dan dunia. Maka selama manusia hidup di alam materi, bayangan itu akan selalu ada.
tidak mungkin meniadakannya, sebagaimana tidak mungkin cahaya menampakkan dirinya tanpa bayangan. Namun, ketika manusia tidak memahami hakikat ini, ia akan sibuk memerangi bayangannya sendiri, mengira bahwa dengan menghancurkan nafsu, ia akan mencapai kesucian. Padahal kesucian tidak diperoleh dengan membunuh bayangan, tetapi dengan membuatnya tunduk kepada cahaya. Sebab bayangan hanya mengikuti arah sumbernya. Ketika ruh terarah kepada Allah, nafsu pun akan menunduk dalam sujud yang sama. Ruh adalah tiupan dari sisi Tuhan, dan nafsu adalah ujian agar ruh mengenal kekuatannya. Tanpa nafsu, ruh tak akan mengenal makna sabar, tak akan memahami arti perjuangan, dan tak akan menemukan cinta yang sejati. Karena cinta sejati lahir dari penaklukan diri. Disinilah rahasia mengapa Allah menciptakan manusia dengan dua sisi, cahaya dan gelap, ruh dan nafsu, agar manusia tidak hanya mengenal Tuhan lewat ayat, tetapi lewat pengalaman. Setiap kali ia menahan amarah, ia sedang menyingkap rahmat. Setiap kali ia menolak keinginan yang tidak diridhai, ia sedang memuliakan kehendak ilahi di atas kehendaknya sendiri. Maka, nafsu adalah ladang tempat ruh menanam kesetiaannya kepada Allah, dan setiap benih yang ditanam dengan ikhlas akan tumbuh menjadi pohon makrifat yang menaungi seluruh hidupnya. Namun, bayangan ini bisa menipu bagi mereka yang tak memiliki cahaya kesadaran. Nafsu sering meniru suara ruh, membungkus dirinya dengan kesalehan semu, agar manusia tetap terperangkap dalam dirinya sendiri. Ia bisa membuat seseorang mencintai ibadah, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Ia bisa menumbuhkan semangat berdakwah, namun disusupi hasrat ingin dikenal. Ia bahkan bisa membuat seseorang menangis dalam munajat, padahal air matanya lahir bukan dari cinta, tetapi dari perasaan diri yang masih ingin dianggap suci. Inilah tabir paling halus, ketika nafsu menjelma menjadi topeng spiritual. Maka, orang yang menapaki jalan makrifat harus senantiasa waspada, bukan kepada setan di luar dirinya, tetapi kepada bayangan halus yang menempel di dalam hatinya sendiri. Pembersihan nafsu sejati bukanlah peperangan, tetapi pengenalan. Ia bukan tentang memaksa diri menjadi suci, melainkan menyadari bahwa kesucian sudah ada sejak awal, tertutup oleh debu keakuan. Saat seseorang melihat nafsunya dengan jujur, tanpa membencinya, tanpa membenarkannya, ia sedang menatap bayangan itu dengan cahaya ruh. Dan perlahan, bayangan itu mulai melebur, bukan karena dimusnahkan, tetapi karena diterangi. Dalam keadaan itu, manusia tak lagi memisahkan antara kebaikan dan keburukan sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan melihat keduanya sebagai cermin yang menampakkan wajah Tuhan dari sisi yang berbeda. Satu menunjukkan keindahan kasih-Nya, dan satu lagi menunjukkan keagungan kekuasaannya. Pada akhirnya, hakikat nafsu hanyalah sarana agar manusia mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Ketika cahaya ruh telah menerangi seluruh lapisan jiwa, bayangan itu tak lagi menakutkan. Ia tetap ada namun tak berdaya. Ia mengikuti gerak cahaya, tunduk kepada arahnya. Inilah keadaan orang yang telah sampai. Nafsunya tidak dimatikan, tapi disucikan. Keinginannya tidak dihapus, tapi diarahkan. Dan dalam keheningan yang dalam ia menyadari bahwa setiap desir nafsu yang dulu menggodanya ternyata adalah panggilan rahasia agar ia kembali kepada asalnya, kepada zat yang menciptakan cahaya dan bayangan dalam satu kehendak yang sempurna. Bab 4. Mujahadah dan jalan sunyi pembersihan nafsu. Perjalanan pembersihan nafsu bukanlah perjalanan yang dilihat mata, melainkan perjalanan yang dirasakan oleh hati. Ia bukan jalan yang ramai, penuh sorak dan pengakuan, tetapi jalan sunyi yang seringkali hanya dimengerti oleh Tuhan dan pelakunya. Di jalan ini, manusia tidak berperang dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Dengan bisikan halus yang mengajak kepada kenyamanan, dengan ego yang ingin dikenal, dengan kesenangan yang membius kesadaran. Mujahadah bukanlah sekadar menahan diri dari dosa, tapi menundukkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi pandangan kepada Allah. Ia adalah jihad batin, perang dalam diam, di mana seseorang bisa tersenyum di hadapan dunia, tapi di dalam dadanya sedang bergolak lautan perjuangan yang tak terlihat. Dalam tasawuf,
Mujahadah adalah kunci perubahan. Tidak ada pembersihan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa kesabaran. Seseorang yang ingin naik derajat jiwanya harus bersedia memasuki ruang-ruang gelap dalam dirinya, tempat luka lama dan keinginan-keinginan terpendam bersembunyi. Di sanalah ia belajar mengenali sifat-sifat yang belum tersentuh cahaya, kesombongan yang terselubung, hasrat yang tersembunyi di balik kebaikan, serta rasa ingin memiliki yang masih melekat pada amal. Semua itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan doa di bibir. Ia memerlukan perenungan yang dalam, muhasabah yang jujur, dan keberanian untuk menerima bahwa dirinya belum seutuhnya bersih. Mujahadah sejati dimulai ketika seseorang berhenti menyalahkan luar dan mulai menatap dalam. Namun perjalanan ini berat karena di setiap langkah, nafsu akan berusaha mempertahankan tahtanya. Ia membuat seseorang bosan dalam ibadah, lalai dalam zikir, cepat marah, mudah tersinggung, dan lelah tanpa sebab. Ia membisikkan kalimat halus, "Kau sudah cukup berjuang," padahal belum. Di saat inilah banyak orang berhenti di tengah jalan, merasa sudah sampai, padahal baru memulai. Mujahadah sejati adalah keteguhan untuk terus melangkah meski tidak melihat hasil, untuk tetap berzikir meski hati terasa kering, untuk terus memohon ampun meski dosa terasa sudah terlalu lama. Karena pembersihan nafsu bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang seberapa dalam seseorang bertahan dalam kejujuran kepada Allah. Dalam jalan sunyi ini Allah mengajarkan satu rahasia besar, bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu menundukkan nafsunya sendiri tanpa pertolongannya. Sebab itu para sufi selalu memulai mujahadah dengan tawakal dan mengakhirinya dengan syukur. Mereka tidak pernah merasa diri mampu, karena merasa mampu adalah bentuk halus dari nafsu yang menyamar. Maka mereka menyerah dengan kesadaran penuh, bukan putus asa tapi pasrah dengan cinta. Mereka berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu membersihkan diriku, Engkaulah yang membersihkan siapa yang Engkau kehendaki." Dari kepasrahan itulah muncul kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak lahir dari ego, tetapi dari kehadiran ilahi yang diam-diam bekerja di dalam diri. Dan ketika mujahadah mencapai kedewasaannya, hati menjadi bening seperti cermin. Segala bisikan nafsu masih datang, namun tidak lagi mengguncang. Segala godaan dunia masih melintas tapi tidak lagi memikat. Ia telah melewati masa perang dan kini berjalan dalam damai. Orang seperti ini tidak lagi membenci dunia, tetapi memandangnya sebagai ladang ujian yang indah. Ia tidak lagi menolak nafsu, tetapi menjadikannya sebagai kuda tunggangan menuju Tuhan. Inilah pembersihan sejati. Ketika yang dulu menjadi hijab, kini menjadi jalan. Dan di tengah kesunyian malam, dalam sujud yang panjang, ia tersenyum. Karena akhirnya ia mengerti bahwa seluruh mujahadah bukan untuk mengubah dirinya menjadi suci, tapi untuk mengungkap kesucian yang telah Allah titipkan sejak awal penciptaannya. Bab 5. Tanda-tanda jiwa yang sedang disucikan. Ketika jiwa sedang disucikan, tidak selalu tampak dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang justru sebaliknya, hati terasa gelisah, ibadah terasa berat, hidup terasa sempit, dan dunia seakan menjauh. Namun di balik itu semua, ada rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Itulah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwanya. Seperti air yang mendidih sebelum menjadi uap, hati yang sedang dimurnikan akan mengalami panas ujian. Pembersihan bukan berarti tenang tanpa cobaan, tetapi justru melalui cobaan, lapisan-lapisan kotoran nafsu dibakar habis. Orang yang disucikan Allah tidak selalu terlihat bahagia di luar, tapi di dalam dirinya ada getaran lembut yang membuatnya tetap bertahan, meski tak lagi punya kekuatan selain berharap padanya. Ia berjalan dalam gelap, namun tahu bahwa cahaya sedang menuntunnya dari arah yang tak ia lihat. Tanda pertama dari jiwa yang sedang disucikan adalah munculnya rasa malu kepada Allah. Bukan malu karena dosa semata, tapi malu karena telah lama jauh darinya. Rasa malu ini berbeda dengan rasa takut. Ia tidak membuat lari, tapi mendekat. Ia seperti seorang kekasih yang menunduk karena menyadari betapa sering ia lalai, namun tetap ingin berada di sisi yang dicintai. Dari rasa malu lahirlah kelembutan hati, dan dari kelembutan hati lahir air mata yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Air mata itu bukan sekadar tangisan, tapi pembersih ruh yang mengalirkan rahmat ke seluruh batin.
Orang yang telah sampai pada titik ini mulai berhenti menghakimi orang lain karena ia sadar betapa dalam rahmat Allah menuntun dirinya yang penuh kesalahan. Tanda berikutnya adalah ketika seseorang mulai merasa damai di tengah kehilangan, tenang di tengah kegelisahan, dan ridha di tengah ketidakpastian. Jiwa yang sedang disucikan tidak lagi menuntut hidup sesuai keinginannya, tapi berusaha menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Ia belajar untuk tidak bertanya mengapa, tapi untuk apa. Ia menyadari bahwa setiap luka membawa pesan, setiap kegagalan menyembunyikan pelajaran, dan setiap keterlambatan menyimpan rahmat yang belum waktunya dibuka. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski dalam bentuk yang kadang menyakitkan. Inilah buah dari pembersihan, hati yang tenang karena percaya, bukan karena tahu. Selain itu, tanda lain dari jiwa yang sedang disucikan adalah berkurangnya daya tarik dunia terhadapnya. Bukan berarti ia membenci dunia, tapi dunia tak lagi menempati ruang yang sama di hatinya. Ia masih bekerja, masih berinteraksi, masih tertawa, namun semua itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Ia tidak lagi takut kehilangan karena telah menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Rasa hadirnya Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ketika orang lain mencari ketenangan di luar, ia menemukannya di dalam. Ketika orang lain berlari mengejar pujian, ia justru bersembunyi dari pandangan manusia, karena hatinya telah kenyang dengan satu pandangan cinta dari Tuhannya. Dan tanda paling dalam dari jiwa yang sedang disucikan adalah ketika seseorang tidak lagi merasa dirinya suci. Ia tidak sibuk membandingkan diri, tidak merasa lebih tinggi, tidak menuntut penghargaan. Ia berjalan dengan rendah hati, sebab semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin kecil ia merasa. Ia seperti samudra yang luas, tenang, dan dalam. Tidak perlu membuktikan kedalamannya, cukup menjadi wadah bagi hujan rahmat yang turun. Dalam keadaan itu, ia tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, karena telah mengerti bahwa menjadi tidak ada di hadapan Tuhan adalah puncak keberadaan. Inilah kesucian sejati, bukan pada pakaian putih yang dikenakan, tapi pada hati yang telah berhenti memuja dirinya sendiri, dan hanya ingin dipandang oleh Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Bab 6. Bahaya terselubung dari nafsu yang menyamar sebagai cahaya. Bahaya terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah dosa yang nyata, tetapi kesalehan yang palsu. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya adalah musuh tersembunyi yang paling sulit dikenali. Ia tidak datang dalam bentuk keinginan yang jelas salah, melainkan dalam bentuk kebaikan yang terasa benar. Ia membuat seseorang tampak berzikir, beribadah, berdakwah, bahkan meneteskan air mata dalam munajat. Namun diam-diam di balik semua itu, masih bernaung rasa ingin dilihat, diakui, dan dipuji. Inilah penyakit halus yang menghancurkan banyak pencari Tuhan tanpa mereka sadari. Penyakit kesalehan yang berpusat pada diri. Ia tidak memalingkan seseorang dari Tuhan secara terang-terangan, melainkan menjadikan aku sebagai bayangan yang berdiri di antara manusia dan Tuhannya. Maka banyak orang berhenti di pertengahan jalan makrifat, karena mereka sudah merasa sampai padahal baru menatap bayangan diri sendiri yang bercahaya semu. Nafsu yang telah berpakaian cahaya biasanya tidak menampakkan wajahnya melalui kejahatan, tetapi melalui keindahan amal. Ia membuat seseorang bersemangat beribadah, namun dengan hati yang ingin dibandingkan. Ia menanamkan keinginan untuk memberi, tetapi berharap namanya disebut. Ia mendorong seseorang berbicara tentang cinta ilahi, namun diam-diam ingin dianggap telah mengenal Tuhan lebih dalam dari yang lain. Ini adalah tipu daya paling halus karena tidak lagi bersumber dari keinginan jasmani, melainkan dari keinginan ruhani yang belum disucikan. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai riya khafi, riya yang tersembunyi, setipis bayangan yang hanya terlihat oleh mereka yang telah jernih pandangannya. Dan seringkali seseorang baru menyadari kehadirannya setelah ia jatuh, ketika Allah menyingkapkan bahwa ibadahnya selama ini bukan sepenuhnya karenanya, melainkan karena dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Allah sering menurunkan ujian berupa kehinaan, penolakan, atau rasa tidak berdaya.
Ia mencabut rasa nikmat dalam ibadah, menutup jalan menuju popularitas, atau membuat seseorang gagal di tengah amalnya. Semua itu bukan karena Allah membenci hambanya, melainkan karena Ia ingin menyelamatkannya dari tipu daya yang lebih berbahaya. Kadang Allah menenggelamkan seseorang dalam kegelapan agar ia tidak terbakar oleh cahaya palsu. Inilah kasih sayang yang tersembunyi di balik rasa sakit. Ketika Tuhan menghapus kesenangan spiritual agar manusia tidak berhenti pada kenikmatan rohani, tapi terus mencari wajahnya yang sejati. Maka janganlah takut jika cahaya yang dulu terasa kini padam. Sebab bisa jadi Allah sedang mengajarkan bahwa bukan cahaya yang penting, melainkan siapa pemilik cahaya itu. Bahaya nafsu yang menyamar sebagai cahaya juga muncul dalam bentuk pengakuan. Seseorang merasa telah sampai, merasa telah mengenal Tuhan, merasa telah menjadi bagian dari golongan khusus. Ia mulai berbicara bukan lagi dengan kerendahan hati, tetapi dengan nada yang memisahkan antara dirinya dan yang lain. Ia lupa bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari kebodohannya sendiri. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah merasa mengenalnya, karena ia tahu bahwa setiap pengetahuan hanyalah setetes dari lautan yang tak bertepi. Maka jika ada yang merasa telah menguasai makrifat, sebenarnya ia baru tertipu oleh bayangan pertama di permukaan air. Cahaya sejati tidak membuat seseorang bersinar di hadapan manusia, tetapi membuatnya hilang dalam keheningan hadirat Allah. Sebab itu orang-orang arif selalu memohon perlindungan bukan hanya dari kejahatan nafsu, tetapi juga dari kebaikannya yang menipu. Mereka berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari diriku sendiri, dari amal yang menjauhkan, dari cahaya yang membutakan." Sebab di puncak perjalanan, godaan terbesar bukan lagi dosa, tetapi keinginan untuk dianggap suci. Dan hanya mereka yang telah benar-benar fana, yang lenyap dari pandangan dirinya sendiri, yang dapat berjalan di bawah cahaya ilahi tanpa terbakar olehnya. Nafsu yang menyamar sebagai cahaya hanya bisa dikalahkan dengan keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang tidak lagi mencari hasil, tidak lagi berharap balasan, dan tidak lagi ingin dikenal. Disitulah seseorang menemukan makna tertinggi dari la ilaha illallah. Tiada yang disembah, bahkan diri sendiri pun tidak. Bab 7. Keikhlasan. Gerbang rahasia menuju cahaya ilahi. Keikhlasan adalah pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan, melainkan dengan hati. Ia tidak dapat dipelajari semata lewat kata, tidak bisa dimiliki lewat niat yang diucapkan, karena keikhlasan sejati adalah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Bahkan malaikat pencatat amal pun tidak mengetahuinya. Ia begitu halus, seperti cahaya yang tak tampak, namun mampu menembus segala kegelapan. Dalam setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas, ada getaran suci yang menembus langit. Meski tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Para arifin berkata, keikhlasan itu seperti air yang jernih. Jika engkau menyadari kejernihannya, berarti ia telah tercemar oleh kesadaran dirimu sendiri. Maka, ikhlas bukanlah kesadaran tentang kebaikanmu, melainkan lenyapnya kesadaran bahwa engkau telah berbuat baik. Namun jalan menuju keikhlasan adalah jalan yang penuh ujian, karena setiap langkahnya dilapisi oleh bayangan diri. Nafsu akan selalu berusaha mengambil bagian dari setiap amal yang kita lakukan. Saat seseorang bersedekah, ia ingin dipuji. Saat ia berzikir, ia ingin dikenang sebagai orang yang tekun. Saat ia berdakwah, ia ingin didengar dan diakui. Bahkan ketika ia berusaha ikhlas, nafsunya datang dengan bisikan halus. Lihatlah betapa ikhlasnya engkau. Disinilah letak ujian paling dalam, bagaimana menghilangkan keinginan untuk dilihat bahkan oleh diri sendiri. Karena selama seseorang masih melihat dirinya dalam amalnya, ia belum sepenuhnya ikhlas. Keikhlasan sejati lahir ketika amal menjadi seperti embun yang jatuh di malam hari. Tenang, lembut, tanpa suara, dan lenyap sebelum fajar datang. Keikhlasan juga bukan berarti pasif atau tanpa arah. Ia justru merupakan kekuatan yang mendorong segala amal menuju keabadian. Amal yang lahir dari keikhlasan tidak pernah mati, karena ia tidak bergantung pada dunia. Ia tidak perlu dilihat manusia, sebab ia telah dilihat oleh Allah sejak sebelum ia selesai dilakukan. Dan amal seperti ini tidak menuntut hasil.
ia hanya menjadi persembahan, bukan transaksi. Seseorang yang telah mencapai keikhlasan sejati tidak lagi mengukur ibadah dengan pahala, karena baginya cukup Allah yang tahu. Ia tidak mencari surga, karena surga yang sebenarnya adalah merasa dekat dengan Tuhan. Ia tidak takut pada neraka, karena hatinya telah padam dari segala selain Allah. Di titik itu, keikhlasan menjadi bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tidak menginginkan apapun selain kehadirannya. Tanda-tanda keikhlasan bukan pada banyaknya amal, melainkan pada ketenangan hati saat amal itu hilang dari pandangan manusia. Orang yang ikhlas tidak berubah ketika dipuji, tidak goyah ketika dicaci. Ia tetap berjalan karena yang ia pandang bukan dunia, melainkan wajah Tuhannya. Ia seperti pohon di padang sunyi, tetap berbuah meski tak ada yang memetik. Keikhlasan membuat amal kecil menjadi besar dan amal besar menjadi ringan. Sebab dalam pandangan Allah, nilai amal bukan pada bentuknya, tapi pada niat yang tersembunyi di baliknya. Dan niat itu hanya bisa murni ketika hati telah berhenti mencari tempat bagi dirinya sendiri di dalam amal itu. Maka keikhlasan sejati adalah ketika engkau berbuat baik dan kemudian melupakannya, seolah engkau tidak pernah melakukannya sama sekali. Dan ketika keikhlasan telah berakar dalam hati, seluruh hidup menjadi ibadah. Setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi sedekah, setiap diam menjadi doa. Ia hidup dalam keadaan hadir, bukan untuk dilihat, tetapi untuk menyaksikan. Ia menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap hal, bahkan dalam hal kecil yang dulu dianggap biasa. Di titik inilah seseorang melewati gerbang rahasia menuju cahaya ilahi, saat dirinya lenyap dan hanya Tuhan yang tinggal. Di sana, tidak ada lagi aku beramal, aku mencintai, atau aku berzikir. Yang ada hanyalah Dia yang menggerakkan, Dia yang mencintai, Dia yang memuji dirinya sendiri melalui hamba yang telah fana dalam kehadirannya. Maka keikhlasan sejati bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju keabadian dalam kasih-Nya yang tiada batas. Bab 8. Fana dan Baqa, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani di mana kata-kata berhenti, pikiran membisu, dan segala bentuk pengertian runtuh di hadapan kehadiran yang tak dapat dijelaskan. Inilah makam fana, ketika diri luluh dalam samudra ketuhanan. Bukan berarti seseorang hilang secara jasad, melainkan lenyapnya kesadaran akan aku di hadapan yang maha ada. Pada saat itu hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, sebab semua gerak dan diam disadari sebagai gerak dan diam Allah. Ia tidak lagi berkata, aku mencintai Tuhan, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam rahasia yang tak dapat dipisahkan. Dalam keadaan fana, seluruh dinding keakuan runtuh, dan yang tersisa hanyalah keheningan suci. Tempat ruh menyatu dengan cahaya asalnya, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa nama. Namun fana bukan akhir perjalanan, ia hanyalah pintu menuju Baqa, yakni keberadaan yang kekal dalam kesadaran akan Tuhan. Setelah diri lenyap dalam fana, Allah menegakkan kembali hamba itu, bukan sebagai dirinya yang lama, tetapi sebagai cermin yang jernih bagi kehendaknya. Dalam keadaan Baqa, seseorang kembali ke dunia, tetapi tidak lagi terikat padanya. Ia bekerja, berbicara, berjalan, dan mencintai. Namun semuanya dilakukan tanpa rasa kepemilikan. Ia tidak lagi melihat perbuatannya sebagai milik sendiri, melainkan pancaran dari kehendak ilahi. Inilah makna sejati dari firman, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Sebab pada tingkat ini, manusia tidak lagi menjadi pusat kehidupan, tetapi menjadi saluran bagi kehidupan itu sendiri untuk mengalir dari Tuhan kepada makhluknya. Orang yang mencapai fana dan Baqa tidak menjadi makhluk yang aneh, tidak pula menjauh dari manusia. Justru sebaliknya, ia hadir di tengah kehidupan dengan hati yang luas, dengan kasih yang tanpa syarat. Karena ia tidak lagi menilai manusia berdasarkan amal atau kedudukannya, melainkan melihat semuanya dalam cahaya satu. Ciptaan Tuhan yang sedang menempuh takdirnya masing-masing. Ia memaafkan bahkan sebelum disakiti, mencintai bahkan sebelum dicintai, memberi tanpa menghitung. Karena yang ia lihat bukan lagi manusia, melainkan bayangan kasih Allah yang sedang menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Dalam setiap wajah yang ia temui, ia melihat sang kekasih. Dalam setiap suara,
ia mendengar gema panggilannya. Inilah keadaan di mana dunia tidak lagi menjadi tirai, melainkan ayat yang hidup dari kehadiran Tuhan. Namun untuk sampai pada fana dan baka, seseorang harus rela kehilangan segalanya. Bukan hanya harta atau kedudukan, tapi juga rasa memiliki terhadap dirinya sendiri. Ia harus rela kehilangan segala pengertian tentang Tuhan, karena selama Tuhan masih dipahami, berarti ia belum benar-benar disaksikan. Fana adalah mati sebelum mati, sebagaimana sabda Nabi, mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum engkau mati. Artinya, matikan dirimu dari segala pengakuan, dari segala keakuan, dari segala kehendak yang bukan berasal darinya. Saat semua itu terhenti, yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa tiada sesuatu pun yang benar-benar ada kecuali Allah. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran itu, ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, sebab seluruh wujud telah menjadi cermin kehadirannya. Mereka yang telah sampai pada makam ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan dengan bahasa, melainkan dengan keheningan. Sebab di sana bahasa menjadi tirai dan pemahaman menjadi jarak. Mereka hidup dalam diam yang hidup, dalam gerak yang suci, dalam keseharian yang tak lagi biasa. Mereka bisa berjalan di pasar namun hatinya di hadirat Tuhan. Mereka bisa tertawa bersama manusia, namun di dalamnya mengalir zikir yang tak terhenti. Inilah kehidupan setelah fana, hidup yang tidak lagi dimiliki, tetapi dipinjamkan oleh Allah untuk menjadi saksi cintanya di bumi. Dan di puncak perjalanan itu, mereka menyadari bahwa tidak ada perjalanan sama sekali. Karena sejak awal, tidak pernah ada jarak antara hamba dan Tuhan. Hanya hijab keakuanlah yang membuat mereka tampak terpisah. Ketika hijab itu tersingkap, barulah mereka mengerti bahwa sejak awal, mereka tidak pernah jauh. Dan sejak awal yang berjalan bukanlah mereka, tetapi Dia. Bab 9. Mengenal diri, mengenal Tuhan, rahasia cermin wujud. Segala perjalanan ruhani akhirnya bermuara pada satu kalimat yang begitu sederhana, namun mengguncang seluruh makna kehidupan. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar petua sufi, tetapi peta rahasia yang menunjukkan arah ke dalam, bukan keluar. Banyak manusia berkelana jauh mencari Tuhan, mendaki gunung, menyeberangi lautan, mempelajari kitab demi kitab, namun lupa bahwa pintu menujunya tersembunyi di dalam diri. Diri adalah cermin tempat cahaya ketuhanan memantul. Ketika cermin itu bersih dari debu nafsu dan kabut ego, maka yang tampak di dalamnya bukan lagi bayangan manusia, tetapi wajah ilahi yang selama ini menatap dari balik tirai. Maka, mengenal diri bukan sekadar memahami sifat lahiriah, melainkan menyelami kedalaman jiwa hingga menemukan sumber kehidupan yang hakiki, ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah. Namun mengenal diri bukan perjalanan yang mudah, karena manusia hidup di bawah lapisan demi lapisan topeng yang ia ciptakan sendiri. Ada topeng keinginan, topeng ambisi, topeng ketakutan, bahkan topeng kesalehan yang terkadang justru menjauhkan seseorang dari kebenaran dirinya. Setiap lapisan itu menutupi cahaya hakiki yang ada di pusat hati. Maka jalan menuju pengenalan diri sejati adalah jalan pengupasan, bukan penambahan. Ia bukan tentang menjadi lebih banyak, melainkan tentang menjadi lebih kosong. Karena ketika semua lapisan itu runtuh, barulah seseorang melihat dirinya tanpa warna, tanpa bentuk, tanpa nama. Dan dalam kehampaan itu, ia menemukan keberadaan yang sesungguhnya. Disitulah ia sadar bahwa diri yang ia cari selama ini bukan miliknya, melainkan milik Tuhan yang menampakkan diri melalui dirinya. Mereka yang telah mengenal dirinya dengan cara ini tidak lagi memandang hidup sebagai perjuangan untuk memiliki, melainkan sebagai perjalanan untuk mengenal. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai musuh, tetapi sebagai kitab terbuka yang berisi tanda-tanda kehadiran Tuhan. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap manusia menjadi guru, setiap luka menjadi ayat yang mengajarkan rahasia kasih sayang. Dalam pandangan mereka, bahkan kejatuhan pun adalah bentuk bimbingan. Sebab ketika seseorang jatuh, ia diingatkan akan kelemahannya. Dan kelemahan itulah pintu menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap kekuatan Tuhan. Maka, mengenal diri bukan sekadar memahami potensi, tetapi menyadari keterbatasan,
bukan sekadar merasa mampu, tetapi tunduk pada sumber segala kemampuan. Ketika seseorang telah mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, ia tidak lagi sombong karena ilmu, tidak bangga karena amal, dan tidak takut kehilangan apapun. Sebab ia tahu semua berasal dari satu sumber yang sama dan akan kembali ke sana juga. Ia menjadi seperti cermin yang tidak menyimpan apapun dari pantulan yang melewatinya. Ia hanya memantulkan tanpa memiliki. Dalam keadaan ini, tidak ada lagi aku yang suci atau aku yang berdosa, karena yang ia lihat hanyalah kehendak Tuhan yang sedang menampakkan diri dalam berbagai rupa. Ia bisa menangis tanpa merasa lemah, bisa tertawa tanpa kehilangan rasa syukur, bisa mencintai tanpa menuntut, karena seluruh hidupnya telah menjadi satu tarikan napas bersama Tuhan. Inilah hakikat dari ma'rifatullah, mengenal Allah melalui diri, bukan melalui kata-kata atau gambaran. Dan pada puncaknya, seseorang akan menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan dari wujud yang hakiki. Ia bukan Tuhan, namun bukan pula terpisah darinya. Seperti cahaya matahari yang jatuh ke air, sinarnya bukan matahari itu sendiri, namun tidak ada cahaya tanpa sumbernya. Begitu pula manusia, ia bukan Tuhan, tapi tanpa Tuhan, ia tiada. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang sejati, ketenangan yang dalam, dan cinta yang melampaui batas. Ia melihat Tuhan dalam dirinya dan dirinya dalam segala yang ada. Tidak ada lagi jarak antara pencinta dan yang dicintai, antara hamba dan yang disembah. Di titik inilah rahasia mengenal diri, mengenal Tuhan, terungkap sepenuhnya. Bahwa sejak awal tidak pernah ada dua, hanya Dia yang esa yang menampakkan dirinya melalui segala rupa, dan engkau hanyalah salah satu caranya untuk menatap kembali wajahnya sendiri. Bab 10. Pembersihan nafsu sebagai jalan kembali, kelahiran ruh yang kedua. Ada satu perjalanan yang harus ditempuh oleh setiap jiwa sebelum ia benar-benar kembali kepada Tuhannya, yakni perjalanan pembersihan nafsu. Sebab nafsulah yang menjadi tirai paling tebal antara manusia dan Allah. Ia tidak tampak, namun menguasai seluruh gerak batin. Ia bisa berwujud cinta, tapi sering terselip ego. Ia bisa tampil sebagai kebaikan, namun diam-diam menuntut balasan. Nafsu bukanlah musuh yang harus dibenci, melainkan anak liar yang harus dididik dengan sabar dan kasih. Dalam tasawuf, pembersihan nafsu disebut tazkiyatun nafs. Sebuah proses panjang yang tak berhenti pada ibadah lahir, tetapi menembus hingga ke kedalaman jiwa. Ia bukan sekadar menghindari dosa, tapi juga membebaskan diri dari rasa aku yang selalu ingin menjadi pusat dari segalanya. Karena disitulah akar kegelapan bersembunyi, pada keakuan yang enggan tunduk kepada cahayanya. Ketika seseorang mulai membersihkan nafsunya, ia akan melewati banyak lapisan diri yang menggoda. Nafsu pertama menuntut kenikmatan, nafsu kedua menuntut kehormatan, nafsu ketiga menuntut pengakuan bahkan dalam kebaikan. Seringkali seseorang menyangka dirinya sudah suci, padahal nafsunya hanya berubah bentuk. Ia tidak lagi mengejar dunia, tetapi mengejar surga. Ia tidak lagi bangga dengan harta, tetapi bangga dengan ibadahnya. Padahal selama masih ada rasa ingin menjadi sesuatu, maka pembersihan itu belum sempurna. Jalan ini adalah jalan sunyi yang menuntut kejujuran total, jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan. Karena pembersihan sejati terjadi bukan dengan menolak keberadaan nafsu, tapi dengan mengenali tipu dayanya, hingga akhirnya ia jinak di bawah cahaya zikir yang terus menyala dalam hati. Dalam proses ini, seseorang akan sering merasa kehilangan arah. Ia merasa kosong, tak berdaya, seolah ditinggalkan oleh segala makna. Tapi justru di sanalah rahasia terbesar tersembunyi. Kekosongan itu bukan tanda kehampaan, melainkan tanda bahwa ruang dalam dirinya sedang dibersihkan agar dapat diisi oleh kehadiran Tuhan. Saat semua keinginan diri telah sirna, yang tersisa hanyalah kehendaknya. Saat semua rencana manusia luluh, barulah takdir ilahi menampakkan wajahnya yang indah. Di momen itu, seseorang tidak lagi berjuang untuk menguasai hidup, melainkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada Sang Pengatur kehidupan. Inilah momen kelahiran ruh yang kedua, bukan kelahiran jasmani, melainkan kelahiran kesadaran baru, di mana seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuknya. Kelahiran ruh yang kedua adalah kebangkitan dalam keheningan.
Tidak ada suara trompet, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya ketenangan yang dalam yang mengalir di dada. Seseorang merasakan bahwa hidupnya bukan lagi miliknya. Ia tidak lagi memaksa takdir, karena ia telah menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Ia tidak lagi berdoa dengan keinginan, tetapi dengan kepasrahan. Ia tidak lagi memohon sesuatu, karena ia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah jawaban dari doa-doa yang pernah ia panjatkan. Semua pencarian yang dahulu terasa jauh kini berakhir dalam kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Hanya pandangannya lah yang tertutup oleh debu nafsu. Dan ketika debu itu sirna, seluruh alam menjadi cermin kehadirannya. Inilah akhir dari perjalanan, atau mungkin awal dari kehidupan sejati. Sebab mereka yang telah membersihkan nafsunya, yang telah lahir kembali dalam kesadaran ruh, hidup bukan lagi dengan mata dunia, tetapi dengan mata hati. Mereka melihat rahmat di balik ujian, keindahan di balik kesedihan, hikmah di balik setiap kehilangan. Mereka menjadi saksi bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat leher, lebih halus dari hembusan napas. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan ruhani hanyalah satu kalimat panjang yang mengarah pada makna tunggal. Kembali. Kembali kepada asal, kepada cahaya, kepada Dia yang sejak awal telah ada dan tak pernah pergi. Maka pembersihan nafsu bukan sekadar proses menuju kesucian, tetapi perjalanan pulang ke rumah. Rumah ruhani tempat hati bersujud tanpa kata, tempat segala pencarian berakhir dalam keheningan penuh cinta. Pada akhirnya, bukan dunia yang perlu kita kalahkan, tapi diri yang bersembunyi di balik nama Aku. Saat nafsu dibersihkan, hati menjadi cermin yang jernih, tempat cahaya Tuhan memantul tanpa tirai. Di sanalah seseorang tidak lagi mencari, karena ia telah sampai. Dan seluruh hidupnya berubah menjadi satu kalimat suci, hanya Engkau yang ada, ya Allah.